Sobat Asri Forever. Assalamualaikum Sobat Citra di Wonosobo dan di mana-mana. Jumpa kembali bersama Ricky Wibisana. Apa kabar? Semoga dalam keadaan yang sehat dan selalu semangat Sobat Citra, terutama buat para pemuda-pemudi ya. Oke, dan seperti biasa Sobat Citra, kita ada talk show. Talk show-nya juga talk show spesial. Ini kita bekerja sama dengan mahasiswa-mahasiswa seluruh Indonesia. Ini ada yang tergabung di PMII, IMM, GMNI untuk hari ini ya Sobat Citra. Oke, Ricky juga menyapa nih buat yang lagi dengerin via streaming ya di jogjastreamers.com. Selamat bergabung bersama Ricky Wibisana sampai usai nanti 1 jam ke depan ya. Oke, dan kita bakal ngobrol bahas tentang kepemudaan gitu ya, dimana kan Oktober itu bulan pemuda ya. Karena tanggal 28 nanti ini kita akan memperingati Hari Sumpah Pemuda. Setahun sekali loh Sobat Citra ya. Oke, dan spesial sekali hari ini kita kedatangan narasumber-narasumber yang sangat luar biasa Sobat Citra. Tentunya masih muda-muda ya Mas ya. Iya, nggak duda ya. Masih muda ya Sobat Citra. Oke, kita sapa dulu nih yang pertama kali nih. Ini yang dulu udah pernah kesini sih, udah pernah ke Citra FM, ada Mas Hamdan Abror ya. Selamat sore Mas Hamdan. Selamat sore. Apa kabar? Alhamdulillah baik hari ini. Baik ya, bisa ketemu lagi ya Mas ya. Alhamdulillah. Oke, Mas Abror ini tergabung di PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Wah, luar biasa banget ya. Oke, ada juga ini Mas Hamada Mujahid ya. Ini dari GMNI, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Halo Mas Hamada. Halo Mas. Hai. Iya, sehat. Alhamdulillah. Tetap semangat ya. Semangat. Ada juga nih Mas Dimas Fikri Ardi, ini dari IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Oke, selamat sore Mas Dimas, apa kabar? Sore, Mas. Iya, sehat. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kita sehat semuanya ya Sobat Citra. Oke, dan hari ini kita bakal ngobrol bahas tentang kepemudaan ya, dan mungkin kita perkenalan dulu Sobat Citra sebelum kita bahas ngalor ngidul ke sana kemari gitu ya, supaya pada tahu nih Mas Hamdan ini di PMI ngapain aja, kemudian Mas Dimas ngapain aja, Mas Hamada ngapain aja sebagai mahasiswa yang sekarang masih aktif ya Mas ya? Aktif. Masih aktif ya. Oke, kita ke Mas Hamdan dulu. Ini panggilannya Mas Hamdan ya? Iya, Mas Hamdan ini di PMII. Mas Hamdan sejauh sampai sekarang ini apa yang udah dilakukan sama Mas Hamdan di PMII ini? Saya berproses di PMI udah 5 tahun ya Mas. 5 tahun ya, udah wow. 5 tahun. Lumayan. Dari tahun 2018 sampai sekarang. Lumayan lama juga ya Mas ya? Alhamdulillah lumayan lama dalam Masih betah ya Mas ya? Masih. Apa yang bikin Mas Hamdan seneng di PMI? Bukan seneng sih, lebih ke bertanggung jawab. Bertanggung jawab ya. Bertanggung jawab atas pilihan gitu kan. Yes. Oke, apa aja yang udah dilakukan sama Mas Hamdan nih sampai sekarang? Udah terlalu banyak dan sangat tidak bisa disebutkan satu persatu sih. Tapi hal yang paling berkesan itu kita itu mendapatkan sebuah ilmu yang di situ mendewasakan diri kita. Mendewasakan diri kita. Baik itu berproses di dalam internal organisasi maupun eksternal organisasi. Sehingga kita dapat mendapatkan hal-hal yang mungkin tidak didapatkan oleh kawan-kawan, sahabat-sahabat yang tidak berproses di sebuah organisasi. Gitu. Memang suka berorganisasi ya Mas Hamdan ya. Oke, dan kemudian ada Mas Hamada ini di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Waduh, ini untuk GMNI Mas, ini konsennya di apa sih Mas? Konsepnya kita sama seperti yang lain. GMNI adalah salah satu gerakan ataupun perkumpulan mahasiswa yang ada di Indonesia yang lebih terfokus kepada pada rakyat kecil. Kita bisa menggali ataupun kita bisa menerima aspirasi dari masyarakat, nanti kita sampaikan ke pemerintah seperti itu. Oke, seperti itu ya Mas Hamada ya. Dan untuk di GMNI sendiri ya, ini ikatan mahasiswanya itu seluruh Indonesia ya? Seluruh Indonesia, dan termasuk di Wonosobo itu juga masih baru. Kita masih baru. Belum genap 1 tahun, belum seperti PMII dan IMM yang sudah lebih dulu ada di Wonosobo. Kami termasuk yang paling muda, tapi insya Allah untuk semangat kita bisa. Ya, udah sekitar 1 tahun ya Mas Hamada ya. Hampir 1 tahun. GMNI ini udah melakukan kegiatan apa aja nih selama 1 tahun? Untuk kegiatan, jujur saya juga masih mahasiswa baru. Saya baru penerimaan anggota baru, belum ada 1 bulan ini, cuma kita memang sudah melakukan koordinasi, melakukan rapat. Kita nanti lebih fokus melihat ke masalah-masalah yang di daerah, termasuk apa yang sudah saya sebutkan tadi tentang petani, kemudian ada dampak lingkungan, kemudian ada juga kita melihat nanti tentang
angka putus sekolah yang ada di Wonosobo. Oh gitu ya. Jadi kegiatan sosial yang sangat luar biasa banget ya. Untuk Mas Hamada sendiri ini memang suka berorganisasi nih atau gimana? Suka, nih? memang dari dulu saya suka berorganisasi. Ada beberapa organisasi yang saya ikuti, termasuk baik di kampus, di luar kampus, ataupun di kegiatan organisasi yang lain. Oh, ini kenapa nih Mas Hamada gabungnya ke GMN ini, nggak ke PMI? Udah full atau gimana nih? Atau memang spesial aja nih di GMN atau memang ya udah suka aja gitu? Ya, kita melihat untuk ideologis dan juga kita melihat GMNI adalah satu-satunya pergerakan mahasiswa yang mana GMNI adalah satu gerakan yang merangkul semua, baik itu tanpa membedakan golongan, agama, ras, suku, bangsa, bahkan warna kulit gitu. Jadi kita merangkul apa yang nanti kita bahas tentang Sumpah Pemuda, ya tidak jauh lepas dengan apa yang ada di GMNI. Oke, dan penasaran juga nih, Rika juga baru ketemu nih sama Mas Dimas Fikri Ardi, ini dari IMM Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Ini kalau IMM nih fokus pada apa nih Mas Dimas? Ya, IMM itu ada 3 yang fokus intinya, dari atas sampai bawah di kita di komisariat, sampai di PC, kemudian DPD, kemudian DPP. Kita fokus ke masalah religius kemudian humanitas dan intelektualitas. Nah, kita mengedepankan itu dengan kita membagi bidang-bidangnya, dan kita alhamdulillah ketika kita berjalan di Wonosobo ini periode kedua dan udah bergerak lebih lama dari GNMI terutama. Nah, jadi kita sekarang fokusnya, konsennya karena kita baru periode-periode awal kita gencarkan di kaderisasi, terutama kaderisasi kita kuatkan. Kita sepertinya hanya kita melihat PMI lebih tinggi nih banyak secara kualitas mungkin kita bisa lihat banyak banget dah. Kita IMM pun berusaha seperti itu. Jadi kita konsen ke 3 bidang itu, kemudian bidang itu kita kembangkan lagi menyesuaikan SDM dan kualitas yang ada di organisasi seperti itu. Iya, biasanya kegiatan-kegiatan apa Mas yang dilakukan di IMI? Di IMM. Ya. IMM itu sekarang kita punya branding organisasinya. Kita konsen ke biar kita ada sesuatu yang beda dari organisasi. Kita punya yang fokus ke humanitas. Jadi humanitas kita punya program yang sangat unggulan namanya Susiar, Surya Care of Region. Nah, Surya mengangkat atas IM Muhammadiyahnya itu Surya. Jadi kita care terhadap sosial, terutama kita ke ODGJ, langsung spesifik ke ODGJ. Nah, kita karena melihat situasi di Wonosobo itu terlalu luas, kita kadang jalan lihat, aduh ini kayaknya orang perlu empati, kita perlu dinaikkan deh. Jadi kita mengedepan itu, dan kita menggagas itu udah mulai dari plan kita menjadi master plan di organisasi. Itu salah satunya Susiar. Jadi di lain itu kita juga mengembangkan kaderisasi, kemudian diskusi seperti itu. Iya, wah luar biasa banget ya Sobat Citra kalau ngomongin IMM dan lain sebagainya. Ini 1 jam nggak cukup ya. Dan kita udah harus dibagi-bagi sama 3 nih Sobat Citra. Oke, dan tentunya kita akan masuk aja langsung ke tema kita hari ini Sobat Citra tentang kepemudaan. Tapi jangan salah ya, ini walaupun 3 ini berbeda-beda organisasi, tapi tetap kadang ini ya bertukar pikir ya kan, nggak berbeda tapi nggak saling musuhan ya kan. Iya, beda pendapat boleh, tapi itu nanti didiskusikan gitu. Biasanya seperti itu ya. Oke, dan nanti kan tanggal 28 Oktober ini kita akan memperingati Hari Sumpah Pemuda gitu ya. Kita ke Mas Hamdan dulu. Mas Hamdan di PMII ya. Ini gimana sih untuk apa ya, kayak perspektif jenengan gitu tentang Hari Sumpah Pemuda itu harusnya seperti apa sih untuk pemuda-pemuda sekarang ini gitu kan? Siap. Sebelumnya saya mulai dari ini ya, bahwa pemuda itu merupakan agen sebuah perubahan. Dan ini akan saya buka dengan Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum kamu itu merubah dirinya sendiri. Jadi pemuda kan adalah sebuah agen perubahan. Agen perubahan yang akan merubah gerakan-gerakan pemuda, kondisi-kondisi sosial politik yang ada di suatu daerah. Jadi tidak akan ada sebuah perubahan tanpa adanya perubahan berasal dari dirinya itu sendiri. Jadi yang paling mendasar bahwasanya pemuda itu merupakan agen perubahan yang siap untuk berkhidmat kepada masyarakat kelas bawah. Karena kalau kita mengutip Tan Malaka kan idealis harta yang paling kita punya itu adalah harta yang paling pemuda miliki itu adalah idealisme. Jadi idealismenya kepada
bangsa dan negara, berkhidmat kepada agama, dan juga berkhidmat kepada orang-orang yang dilemahkan. Sehingga dalam pemaknaan Hari Sumpah Pemuda itu bukan hanya sekedar sebuah momentum atau euforia belaka, bukan hanya sebuah cerita-cerita sejarah yang hanya didengarkan oleh generasi-generasi masa kini, tetapi bagaimana para pemuda saat ini itu mampu merefleksikan gerakan-gerakan terdahulu sehingga menjadikan sebuah arah gerakan yang relevan untuk masa kini. Oke, luar biasa banget ya. Jadi kalau menurut Mas Hamdan ini ya pemuda itu harus melakukan perubahan gitu ya, agent of change gitu ya. Oke, lanjut kita ke Mas Hamadah. Ini gimana Mas Hamadah memaknai ya sebagai mahasiswa, sebagai pemuda dan sebagai seorang yang masuk dalam organisasi memaknai Hari Sumpah Pemuda nanti? Sebetulnya mungkin di beberapa pergerakan organisasi mahasiswa hampir sama. Memang pemuda itu sebagai agent of change. Jadi betul-betul pemuda zaman dahulu kita melihat adanya Sumpah Pemuda dideklarasikan, kemudian mereka mengambil beberapa inti, termasuk mereka bertanah air yang satu, berbahasa dan satu, dan yang lain sebagainya. Kita juga di GMNI juga sama, kita merangkul semua kalangan, kita merangkul semua agama yang ada di Indonesia, tidak membedakan satu dan yang lainnya. Kemudian kita juga mengimplementasikan apa yang sudah kita deklarasikan, apa yang sudah kita jadikan ideologi, kita juga mengimplementasikan pada kehidupan sehari-hari. Terlebih lagi termasuk Pancasila 1 Juni itu kan ketika diperas itu menjadi gotong royong. Nah, bagaimana kita seorang mahasiswa itu bisa saling bahu-membahu, bantu-membantu, bahkan nanti bisa terjun di masyarakat, melakukan pengabdian kepada masyarakat. Apa yang dibutuhkan masyarakat kita kita tampung, kemudian kita juga aspirasikan kepada pemerintah yang berhak begitu. Iya, jadi membudayakan kembali gotong royong ya, jangan sampai hilang ya. Nih pemuda-pemuda harus benar-benar menjaga yang namanya gotong royong itu jangan sampai hilang ya Mas ya. Soalnya kan Indonesia tuh terkenal memang dengan gotong royong, ramah tamah gitu ya, luar biasa banget Sobat Citra. Oke, kalau dari IMM nih Mas Dimas Fikri nih memaknai Hari Sumpah Pemuda nanti Mas gimana nih? Oke, Sumpah Pemuda itu 28 Oktober ya. Jadi kalau dibilang pemuda itu apa? Ya kita. Jadi kitalah pemuda, kita yang seharusnya kita fokus bagaimana kita melihat histori ke belakang dari aktivitas dari Kongres 1, Kongres 2 yang mereka udah menjalankan, dan bagaimana kita bisa melihat persoalan itu. Jadi yang menjadi fokus kita dari Sumpah Pemuda itu, kita harus menilik ke belakang lagi bagaimana perjuangan para pemuda itu, dan yang menjadi persoalan kita saat ini yaitu membangun spirit kita baik di organisasi maupun internalisasi diri kita mau personalisasi kita. Jadi kita harus mengembangkan itu spirit. Ketika kita punya spirit, maka suatu organisasi yang sebagai wadah dari setiap mahasiswa itu akan mampu berjalan dengan baik, seperti itu. Iya, jadi tetap harus semangat ya Sobat Citra, semangat untuk melakukan perubahan, semangat untuk bisa berguna bagi orang lain gitu ya. Urip itu urup ya kan. Ya Sobat Citra, nanti kita lanjut lagi ya, dan kita jeda iklan dulu. Kita masih bersama Mas Hamdan, Mas Dimas dan juga Mas Hamadah. Tetap stay tune di 98.8 Citra FM Wonosobo banget.